Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kali ini saya dapat menjumpai semua sahabat mahasiswa di mana saja Anda berada. Semoga sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Samsu Jiarto, mahasiswa IAI Al-Ajiz, program studi hukum tata negara. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Qodiyah Hamliyah dan Qodiyah Syartiyah pada perkuliahan ilmu mantik. Sahabat mahasiswa yang berbahagia, berbicara tentang Qodiyah dalam ilmu mantik, Qodiyah adalah kalimat berita yang mengandung kebenaran atau kedustaan, merupakan dasar dari suatu kalimat berita dalam logika Islam klasik. Qodiyah terbagi menjadi dua bagian, Qodiyah Hamliyah dan Qodiyah Syartiyah. Apa yang dimaksud dengan Qodiyah Hamliyah? Yaitu menerangkan suatu berita tanpa bergantung kepada berita lain. Contoh kalimatnya adalah, Umar adalah seorang tentara. Dari kalimat ini kita bisa langsung memahami tanpa harus ada berita tambahan. Dan untuk yang kedua adalah Qodiyah Syartiyah. Artinya adalah menerangkan satu berita dengan bergantung kepada berita yang lain. Contoh kalimatnya adalah, apabila matahari terbenam, maka malam akan datang. Nah, dari kalimat ini kita bisa dapat memahami bahwa antara kalimat atau berita yang satu dengan berita yang lain ada hubungan yang sangat kuat. Qodiyah Hamliyah tersusun atas 3 bagian. Yang pertama yaitu maudu atau subjek, ya, sebagai hal yang dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah predikat, sifat yang disandarkan kepada subjek itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah robito atau kopula, yaitu penghubung antara subjek dan predikat. Kemudian Qodiyah Hamliyah sendiri dapat ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama ditinjau dari segi mahmulnya atau dari segi predikatnya. Ini pun terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah mujabah, menetapkan mahmul untuk maudu dalam bentuk berita positif. Contohnya adalah Medan adalah kota terbesar di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua adalah salibah, menghilangkan mahmul pada maudunya atau menghilangkan mahmul dari maudunya dalam bentuk berita negatif. Contoh kalimatnya adalah, tidak semua orang Sumatera itu adalah petani. Dan contoh tinjauan yang berikutnya adalah tinjauan dari segi maudunya atau ditinjau dari segi subjeknya. Ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sahsiyah, yaitu maudunya atau subjeknya berupa isim makrifat atau kata benda tertentu. Contoh kalimatnya adalah, Ali adalah seorang siswa yang sangat pandai. Kemudian yang kedua adalah muhmalah, yaitu subjeknya bersifat kuli atau umum dan tidak mengandung keterangan bahwa sifat umum itu terjadi pada setiap bagian subjeknya. Contoh kalimatnya adalah, manusia itu bisa menerima pelajaran yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah kuliah, maudunya bersifat umum gitu, dan mengandung keterangan bahwa setiap kuli atau setiap yang umum itu terjadi pada setiap bagian maudunya atau bagian subjeknya. Contoh kalimatnya adalah, segala sesuatu yang hidup itu membutuhkan makan. Kemudian yang keempat adalah juz'iyah, yaitu maudunya atau subjeknya bersifat umum yang terjadi pada sebagian subjeknya. Contohnya adalah, sebagian murid di kelas itu bisa membaca. Kemudian tinjauan yang ketiga adalah Qodiyah Hamliyah digabungkan antara subjek dan predikat atau antara maudu dan mahmulnya. Dan ini terbagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama adalah mujibah kuliah, yaitu kalimat positif bersifat umum. Contoh kalimatnya adalah,
semua mahasiswa hadir. Kemudian yang kedua adalah mujibah juz'iyah, itu kalimat positif bersifat sebagian. Contoh kalimatnya adalah sebagian mahasiswa hadir. Dan kemudian yang ketiga salibah kuliah, itu kalimat negatif bersifat umum. Contohnya semua mahasiswa tidak hadir. Dan yang keempat adalah salibah juz'iyah, yaitu kalimat negatif bersifat sebagian. Contohnya sebagian mahasiswa tidak hadir. Sahabat mahasiswa yang berbahagia, kemudian pembahasan yang kedua adalah qadhiyah syartiyah. Nah, dalam penyampaian kali ini saya tidak membahas qadhiyah syartiyah secara panjang lebar, tapi saya menyampaikan sedikit saja, setidaknya sahabat mahasiswa dapat memahami tentang apa itu qadhiyah syartiyah. Nah, qadhiyah syartiyah tadi di awal pembicaraan adalah menerangkan satu berita dengan bergantung kepada berita lain. Nah, qadhiyah syartiyah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syartiyah mutasilah atau hipotetis. Ya, biasanya kalimat ini menggunakan kata jika atau maka. Contoh kalimatnya adalah jika matahari terbit, maka bumi terang. Kemudian yang kedua adalah syartiyah munfasilah atau disjunktif. Ya, biasanya menggunakan kata atau. Contoh kalimatnya adalah hari ini hujan atau panas. Dalam bentuk yang lain yaitu jika belajar maka sukses, itu dalam bentuk mutasilah. Dan dalam bentuk munfasilah yang lain, contoh kalimatnya adalah dia di rumah atau di pasar. Nah, dari kedua bentuk ini menyatakan hubungan logis antara dua kondisi. Sahabat mahasiswa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan qadhiyah adalah unsur penting dalam logika Islam. Nah, hamliyah sendiri, qadhiyah hamliyah menyatakan hubungan langsung, dan qadhiyah syartiyah menyatakan hubungan bersyarat. Keduanya penting dalam memahami dan menyusun argumen logis. Sahabat mahasiswa, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah. Dan tentunya yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Nah, dan tentunya kekurangan itu sendiri datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.